Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas pemeriksaan akuntansi 2, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Aprilia Eka Tristanto, lalu yang kedua ada Nurul Izzah, dan yang ketiga adalah Asyura Nuradila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu kasus, yaitu dampak virus corona terhadap audit investigasi Asabri yang ada di BPK. Nah, menurut konten.co.id, pelaksanaan audit investigasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri oleh BPK terpaksa molor akibat merebaknya virus corona atau COVID-19. Menurut salah satu anggota 3 BPK, proses audit investigasi masih berjalan dan diperkirakan molor akibat virus corona. Padahal, audit diharapkan akan selesai pada bulan April ini. Nah, tujuan audit tersebut adalah untuk menghitung jumlah kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dana di Asabri, serta menemukan kecurangan yang nanti akan digunakan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dan berikut ini merupakan cuplikan video dari kasus yang sedang menimpa Asabri. Mencuatnya kasus dugaan korupsi di Asabri membuat resah kalangan prajurit TNI Polri serta aparatur sipil negara di Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI. Bagaimana tidak, lebih dari 35 triliun dana pensiun dan tunjangan hari tua prajurit TNI Polri dan ASN Kemhan tersimpan di Asabri. Dana 35 triliun rupiah tersebut berasal dari gaji prajurit TNI Polri serta ASN Kemhan dan Mabes TNI. Setiap bulannya gaji mereka dipotong sebesar 4,75% untuk pensiun dan 3,25% untuk tunjangan hari tua. Setelah menerima informasi dugaan korupsi beberapa minggu ini, Kementerian Pertahanan masih menunggu laporan pengembangan kasus dari Kementerian BUMN. Pasalnya secara hierarkis, Asabri berada di bawah Kementerian BUMN. Sementara Kemenhan hanyalah sebagai nasabah. Kementerian Pertahanan berkepentingan untuk memastikan bahwa dana prajurit yang tersimpan di asuransi tersebut aman. Kemhan juga meminta keluarga besar TNI dan Polri tetap tenang dan akan memastikan hak-hak semua prajurit tetap aman. Dengan Pak Prabowo, kepentingan Menhan dan tentu kepentingan TNI adalah untuk memastikan bahwasannya uang prajurit itu tetap aman. Hak-hak prajurit itu tidak dirugikan, terutama terkait dengan pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya. Oleh sebab itu Pak Prabowo tentu menyayangkan kasus ini apabila benar. Kepala Staf Presiden sekaligus mantan Panglima TNI Muldoko menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu persis mengenai permasalahan keuangan dan dugaan praktik korupsi di perusahaan asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Muldoko menegaskan bahwa Mabes TNI tidak memiliki urusan yang khusus dengan Asabri. Mabes TNI hanya membantu proses inventarisasi berbagai kebutuhan prajurit untuk pemberian jenis asuransi di Asabri. Itu nggak ngerti tentang Asabri itu, kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri ya. Karena itu dikelola oleh BUMN ya. Jadi sampai pemilihan dirut Asabri aja juga oleh Menteri BUMN dan kok nggak salah dengan Kementerian Pertahanan. Jadi kalau saya urusan Asabri saya nggak ngerti sama sekali.
Dari cuplikan video tersebut, diketahui bahwa Asabri merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Kemenhan merupakan nasabah dari PT Asabri. Kemenham memotong gaji prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenham sebesar 4,75% untuk dana pensiun dan 3,25% untuk jaminan hari tua, yang kemudian dana-dana tersebut disetorkan kepada PT Asabri. Nah, untuk menyelidiki dugaan adanya kasus korupsi dalam PT Asabri, auditor dapat menerapkan beberapa prosedur audit. Yang pertama yaitu prosedur analitis dengan cara membandingkan saldo jurnal penerimaan kas, bukti potong pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Kemudian yaitu tracing. Setelah tracing dapat dilakukan dengan penghitungan ulang dan melaksanakan teknik audit berbasis komputer yang terdiri dari prosedur analitis, pengujian detail transaksi, dan pengujian detail saldo-saldo. Teknik audit berbasis komputer ini bertujuan karena banyak proses bisnis saat ini yang sudah terkomputerisasi. Namun saat ini BPK mengalami kendala dalam proses audit dikarenakan adanya pandemi virus corona. Pandemi COVID-19 telah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana dampak COVID-19 pada audit laporan keuangan? Dampak COVID-19 pada penilaian risiko auditor terhadap suatu perusahaan. Apakah ini perlu direvisi? Karena ancaman risiko signifikan yang baru, misalnya likuiditas perusahaan. Karena situasi saat ini sangat tidak pasti, maka perlu dipertimbangkan kembali selama audit berlangsung. Memperoleh bukti audit. Auditor harus mempertimbangkan bagaimana mengumpulkan bukti audit yang sesuai dan memadai di tengah pandemi COVID-19. Auditor harus mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih besar dalam berbagi data atau melakukan pertemuan virtual. Implikasi untuk penilaian auditor tentang going concern. Hal ini akan menjadi fokus utama dari banyak audit saat ini dan yang akan datang, mengingat ketidakpastian tentang ekonomi global dan prospek langsung bagi banyak perusahaan. Dampak dari prospek masa depan perusahaan pada laporan auditor. Auditor harus mempertimbangkan kesulitan yang mungkin dihadapi manajemen dalam mempersiapkan proyeksi di masa depan, mengenali situasi yang sangat tidak pasti akibat pandemi ini. Penting bagi auditor untuk menggunakan penilaian profesional dan skeptisme. Mereka perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap proyeksi mencerminkan situasi ketika dan kapan laporan audit akan ditandatangani. Pertimbangkan kecukupan pengungkapan manajemen tentang dampak coronavirus. Auditor perlu memastikan bahwa pengungkapan manajemen menggambarkan dengan tepat prospek perusahaan dan bagaimana pengguna laporan keuangan dapat terpengaruh. Auditor juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab mereka terkait dengan informasi lain yang disajikan oleh manajemen dengan laporan keuangan. Dengan adanya dampak dari pandemi ini, auditor disarankan untuk proaktif dan mendiskusikan dengan klien mereka dampak dari COVID-19 pada perusahaan dan bisnisnya. Auditor juga perlu mempertimbangkan bagaimana mereka berencana untuk meninjau pekerjaan auditor untuk memenuhi persyaratan standar. Thank you for watching.